Perang melawan preman bengis mendorong aku untuk terjun mempelajari ilmu kebal. Hanya dengan ilmu gaib warisan leluhurku inilah, maka aku punya peluang untuk memenangkan setiap pertarungan melawan mereka. Jika tidak, pastilah aku kalah dan mati berkalang tanah seperti Bardi, Dorman, dan Anung, temanku yang sudah dihabisi preman-preman mumpuni Pasar Bengli, Sukaraja, Sumatera Selatan. 3 temanku itu dibacok bagian kepalanya hingga kesemuanya mati di tempat. Anehnya, polisi tidak menemukan siapa pembunuh mereka. Caranya sangat halus dan sulit tercium aparat. Tapi aku tahu pasti preman-preman pasar itulah yang membunuh Bardi, Dorman, dan Anung. Aku mendengar rencana pembunuhan itu yang pada akhirnya mereka lakukan eksekusi itu di pesta dangdut Kampung Nagasakti tengah malam pada pukul 11.45. Aku tidak berani melapor hal itu karena resikonya sangat berat. Aku juga pasti dibunuh oleh mereka, preman-preman yang tak punya peri kemanusiaan itu. Daripada kau bersusah payah mempelajari ilmu mistik seperti itu hanya untuk melawan preman pasar Bangli, mendingan kau lari saja dari kota ini, nak. Lalu pergilah ke kota lain, ke Jakarta misalnya. Desis ibuku saat mengetahui aku benar-benar terjun berguru kepada Uwak Item, abang tertua ibu yang bermukim di kampung Pasir Rame. Ibuku memang sangat resah mensiasati kiprahku sebagai pedagang emas di Pasar Bangli. Tokoku memang sangat laku, paling ramai di pusat perbelanjaan itu. Tapi di tokoku pula paling sering ribut dan banyak masalah. Sebab preman-preman Pasar Bangli yang bertato dan bertampang seram setiap hari sebanyak 2 kali minta uang yang katanya jatah preman kepadaku. Sementara ke toko yang lain hanya 1 kali 1 hari, 10.000 per toko. Sedangkan di tokoku aku dipaksa memberi 30.000 per hari dan diminta 2 kali. Jadi besarnya pungutan liar itu 60.000. Pernah aku memberi hanya 10.000 seperti yang lain, tapi uangku itu disobek di depan mataku dan aku ditempeleng hingga berdarah-darah. Karena aku takut kepada keberingasan mereka, maka walau terhitung sangat besar uang jatah preman ini, maka aku terpaksa memberi. Padahal dalam hatiku, aku sangat tidak ikhlas dan jengkel dengan pemerasan yang semena-mena ini. Pikirku, aku harus melawan mereka dan perlawanan itu haruslah aku menangkan. Aku ingin mereka kapok dan tidak lagi menjalankan praktek pemerasan yang sangat meresahkan warga pedagang Pasar Bangli tersebut. Bu, perlakuan preman-preman itu sudah melebihi batas kewajaran, Bu. Mereka itu harus dilawan, tidak boleh dibiarkan semena-mena terus seperti ini, kataku pada ibuku. Sabarlah, nak, hadapi dengan sabar mereka itu. Lambat atau cepat Allah akan menunjukkan keadilannya. Mereka akan menerima azab yang pedih di dunia ini karena kejahatan mereka. Atau mendingan kau lapor mereka kepada polisi, biar polisi yang menindak mereka. Pemerasan itu suatu kejahatan, bukan? Maka itu setiap tindak kejahatan haruslah dihukum. Yang menghukum adalah aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan, desis ibuku. Dengan cara yang sangat santun, aku menyampaikan pendapatku kepada ibu. Kukatakan kepada ibu bahwa preman-preman itu tidak takut sama polisi. Bahkan saya melihat bahwa polisi-polisi, terutama polisi kepolisian sektor, justru sangat takut kepada mereka. Preman-preman itu punya ilmu mistik yang banyak, Bu. Sampai polisi pun kalau datang ke pasar seperti melihat hantu kepada mereka. Polisi sangat ketakutan kepada mereka, ungkapku. Jadi dengan mahirnya nanti kau berilmu mistik warisan Uwak Item, kau akan melawan mereka? Tanya ibu kepadaku. Iya, Bu, aku akan melawan mereka.
Bahkan tekadku untuk menghalau mereka, mengenyahkan mereka dari pasar Bangli, tidak melakukan pemerasan lagi kepada siapapun. Jawabku. Ibu manggut-manggut saja mendengar tekadku ini. Setelah itu ibu lalu mengizinkan aku berguru kepada Uwak Item dan dia menitip salam kepada Uwak Item. Tapi ingat, kata ibu, bila aku mau belajar ilmu, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan tekun, karena bila belajar separuh-separuh, akibatnya akan sangat berbahaya, bisa gila dan bisa menjadi stres. Setelah mencium tangan dan mencium kaki ibuku, aku berangkat ke rumah Uwak Item berguru selama 3 bulan di sana. Sedangkan toko emasku dijaga oleh ibuku bersama adik misanku, Anggito. Omset toko emasku cukup besar per bulan. Kami mendapat pemasukan sebesar 100 juta. Dari toko emas itu aku bisa membeli tanah, membangun rumah, punya mobil bagus dan bisa merenovasi rumah ibu. Ayahku sudah 11 tahun meninggal dunia dan ibu tidak mau menikah lagi. Sebagai anak tunggal, aku memang menjadi pusat perhatian ibu dan ibuku satu-satunya orang yang sangat aku perhatikan dalam kehidupan ini. Pelajaran pertamaku yang diberikan Uwak Item adalah melakukan tapa brata. Pertama, aku melakukan tapa ngebleng, lalu tapa pati geni, dan terakhir tapa ngedan. Semua tapa itu dilakukan selama 1 bulan, yang kesemuanya aku selesaikan selama 3 bulan. Pada bulan keempat, tubuhku mulai diisi dengan mantra-mantra sakti mandraguna oleh Uwak Item. Mantra-mantra yang diambilkan dari catatan buku Jayabaya itu diucapkan Uwak Item ke punggung dan kepalaku. Setelah itu aku diperintahkan oleh Uwak Item untuk memakan gotri dan beberapa butir padi. Jumlah gotri dan padi itu sudah ditentukan Uwak Item yang katanya jumlah benda tersebut disesuaikan dengan neptu dan tanggal lahirku. Sungguh ajaib ilmu itu aku dapatkan. Setelah diisi mantra dan benda-benda tersebut, Uwak Item lalu mengetes menyiramkan air keras ke tubuhku. Puji Tuhan, air keras yang harusnya menghancurkan kulit dan dagingku itu tiba-tiba jadi air putih biasa saja, tidak menghanguskan tubuhku sama sekali. Kau sudah kebal terhadap air keras. Sekarang kau akan menjalani tes bacok, kata Uwak sambil mengambil golok dan mengasah golok itu hingga tajam sekali. Golok itu lalu dites kepada pohon kelapa dan pohon kelapa langsung putus saking tajamnya. Pohon kelapa kecil itu lalu tumbang karena sabetan golok Uwak Item yang tajam. Ayo, sekarang pasang punggungmu. Uwak akan bacok sekencang-kencangnya. Sudah kebalkah engkau terhadap senjata tajam ini? Ungkap Uwak Item serius. Karena diperintah guru, maka aku memasang punggungku sesuai permintaan Uwak Item. Begitu punggungku kupasang, Uwak Item lalu mengayunkan golok dengan kencang menyambar punggungku. Alhamdulillah, golok tajam itu tidak mempan membacokku. Golok itu seperti menyambar ban mobil yang membal. Lalu golok itu terpental sepanjang 5 meter dari tubuhku. Kau sudah kebal. Ilmu mistik mandraguna sudah masuk ke badanmu dan kau boleh bertarung dengan preman-preman jahat itu. Ingat, ilmu ini Uwak berikan untuk tindakan kebaikan, bukan kejahatan. Tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, dan tidak boleh menantang siapapun. Artinya tidak menjual, tapi bila ada orang yang memaksa menjual, wajib untuk dibeli. Jika orang menantang kau, maka kau dilarang untuk mengelak, pesan Uwak Item padaku. Akhir bulan aku sudah boleh memasuki pasar. Aku mulai berjualan lagi, bahkan membuka toko satu lagi. Bardan, pimpinan preman dan dikenal paling sadis, mendekati menjelang siang hari. Wow, tumben nih, berani muncul lagi berdagang di Bangli ini.
Saya kira sudah mundur total karena takut. Pancing Bardan dengan gayanya berkacak pinggang. Saya kan butuh hidup bang. Di pasar inilah saya berniaga mencari uang untuk keluarga. Kalau tidak, dari mana saya bisa dapat makan? Jawabku merendah. Oke, situ cari uang ya cari uang dong. Tapi situ mesti ingat kan bahwa di pasar ini ada penguasanya, ada pemimpinnya, ada yang mengatur keamanannya. Tahu kan itu? Tekan Bardan datar dengan mata yang dipicing-picingkan ke arah mataku. Ya tentunya saya tahu hal itu bang. Kan ada Pak Sugardi kepala pasar. Beliaulah yang mengelola pasar ini dan kepadanya lah saya menyewa kios. Beliau pula yang mengatur tata tertib dan keamanan wilayah ini. Kataku ringan. Goblok kamu, bukan Sugardi kepala PD Pasar Jaya yang dimaksud pengelola keamanan, tapi kelompok kami, kelompok PAM Swakarsa organisasi DPPKP yang dipimpin oleh Bardan. Bardan ini PAM Swakarsa yang paling ngetop di daerah organ Komeling Ilir. Mengerti kamu? Siapa itu Sugardi? Sekali saya pites, dia semaput. Dia tidak ada apa-apanya di sini, hanya penyewa kios dan pengurus pasar. Tapi saya Barda Suryadi adalah penguasa pasar, penguasa keamanan, dan semua pedagang harus tunduk kepada Bardan CS. Bentaknya dengan mata menyala-nyala. Jadi maksud abang dengan keterangan ini tujuannya apa? Tanyaku datar. Bagus kamu tanya begitu. Hal itulah yang aku tunggu-tunggu. Dengan toko barumu ini, kau setiap hari harus setor dana keamanan kepadaku sebesar 100.000 untuk 2 toko. Mengerti kamu? Tekan Bardan. Waduh, maaf bang. Kalau soal itu, uang sebesar itu sangat berat aku dapatkan untuk pungutan keamanan. Omset toko saya kecil sekali bang. Belum tentu masuk senilai itu. Bahkan sering sekali nihil, tidak ada uang masuk sama sekali. Desisku. Hal itu sudah menjadi ketentuan kami. Mau ada uang masuk kek, tidak ada uang masuk kek, kamu harus bayar ke saya setiap hari 100.000. Jika tidak, toko kamu kami obrak-abrik. Faham kamu? Sergah Bardan. Kalau saya tidak mau bayar dan menerima diobrak-abrik, apa yang akan terjadi bang? Pancingku tenang, tapi mulai sangat jengkel melihat arogansi Bardan yang tubuhnya tinggi besar penuh tato ini. Oh, jadi kamu mau menantang saya? Kamu mengajak berkelahi saya? Mau mati di siang hari yang panas ini? Ini golok tajam, sekali sabet, darah lehermu akan mengucur di pasar ini. Mau coba? Mau kamu? Saya Bardan tidak pernah main-main dengan golok. Sekali keluar harus memakan korban. Sesumbarnya sambil memegang gagang golok di punggungnya. Saya tidak menjual, tapi kalau abang menjual, saya akan beli cash. Imbuhku tenang. Hari itu aku sendiri merasa aneh. Mengapa nyaliku begitu kuat, tegar dan mantap. Tidak ada rasa takut sedikit pun bergelayut di dalam diriku. Padahal selama ini aku sangat penakut. Jangankan melihat golok yang terhunus, dibentak preman-preman saja aku sudah terkencing-kencing. Bahkan dengkulku sampai gemetaran berhari-hari. Kini aku berhadapan dengan preman biang, bos preman di Tugu Mulyo yang dikenal paling sadis. Dia pernah membunuh tentara sampai dipotong-potong. Dia pernah membunuh polisi sampai terbelah dua. Hal itu dilakukannya saat dia berumur 15 tahun. Setelah keluar dari penjara, saat umurnya sudah tua, dia kembali ke pasar untuk memeras dan ditakuti oleh tentara dan polisi. Sementara anak buahnya telah membunuh beberapa orang pedagang pasar. Mereka yang enggan menyetor dana keamanan dibacok oleh anak buah Bardan dan sebagian meninggal dunia. Dengan membalik badan separuh, Bardan mencabut golok dari punggungnya. Golok itu bersinar-sinar karena ketajamannya dan diayunkan ke leherku. Shet!
Suara golok itu menghujam kencang di leherku. Alhamdulillah, benda tajam itu tidak melukai leherku. Kulitku jadi membal seperti karet. Wow, kau sudah punya ilmu kebal rupanya. Pantas saja kau berani padaku. Tanyanya tak menuntut jawab. Bardan berulang kali membacokkan besi baja tajam itu ke bagian tubuhku. Dia terus mencari kemungkinan ada bagian tubuhku yang tidak kebal. Dia membabi buta membacokkan golok itu dan semua kulitku tidak ada yang mempan bacok. Semua pedagang pasar berkerumun berteriak memisahkan kami. Mereka memanggil polisi agar Bardan tidak lagi membabi buta. Saya baru menerima serangan kamu, Bardan. Saya belum menyerang. Sekarang saya sudah kehilangan kesabaran. Maka giliran saya untuk menyerang kamu, oke? Tanyaku. Dengan secepat kilat, tanganku meraih golok yang dipegang Bardan dan menguasai golok itu. Pada saat aku mengayunkan untuk menebas lehernya, Bardan tiba-tiba tersungkur di kakiku dan bersujud memohon ampun. Ampun adikku, ampuni aku. Sekarang aku mengakui kau sudah sangat hebat dan aku menyerah. Keamanan pasar ini aku serahkan kepadamu dan ambillah semua anak buahku. Atur mereka sesuai dengan keinginanmu. Tutur Bardan setengah menangis. Karena dia sudah minta maaf, bahkan menganggap aku adiknya, maka aku menghentikan niat untuk menebas lehernya itu. Wak Item memang berpesan, bila musuh sudah menyerah, jangan diteruskan perlawanan, jangan diteruskan penyiksaan dan ampunilah musuh itu. Sebab kata Uwak, Allah Maha Pengampun dan manusia harus bisa mengampuni orang lain seperti juga sifat Allah Azza wa Jalla. Hari itu aku berpelukan dengan Bardan. Bardan menyesali semua perbuatannya dan dia berjanji tidak akan menjadi pemeras lagi. Bahkan dia bertekad untuk berhenti sebagai preman. Semua anak buah Bardan bertekuk lutut kepadaku dan meminta maaf. Hari itu aku memutuskan kepada semua anak buah Bardan untuk ikut aku dan bekerja sebagai pedagang, tidak memeras dan mengutip uang pungli lagi di pasar Bangli. Seminggu kemudian aku mendengar Bardan melakukan pertobatan nasuha. Dia ke rumah Kiai Mursid dan minta dibimbing keagamaan. Setelah itu, Bardan meminta maaf dan meminta ampun kepada seluruh keluarga dan orang-orang yang pernah disakitinya. Hampir semua orang yang didatangi Bardan memberinya ampun dan maaf. Hari ke-8 di luar dugaan, tiba-tiba Bardan meninggal dunia karena serangan jantung. Bardan mati mendadak dan terlungkup di depan 4 istri dan 23 anaknya. Saat dikubur, 2 hari kemudian di atas tanah makam Bardan tumbuh kembang berwarna putih jenis bunga kurial yang indah dan harum. Kata Kiai Mursid, dosa Bardan sudah dimaafkan Tuhan dan insya Allah masuk surga. Pada tahun lalu aku kembali ke Wak Item dan meminta ilmu kebalku diambil lagi. Aku sudah tidak membutuhkan ilmu mistik itu lagi, karena Bardan yang jadi target operasional supra mistikku sudah bertobat. Sekarang ini keadaan pasar aman tentram dan semua pedagang tidak terganggu lagi oleh ulah preman pemeras sadis yang dulunya sangat merajalela. Semua orang di Ogan Komeling Ilir menganggap akulah pahlawan penyelamatan pasar Bangli itu. Tapi aku merasa bukanlah aku, tapi Allah Azza wa Jalla yang memberikan ilmu kebal bacok kepadaku lewat Wak Item yang membuat Bardan ketakutan lalu bertobat. Kisah ini dialami oleh Firman Syah Iskandar. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ilmu gaib, ilmu kebal itu bisa sangat bermanfaat manakala digunakan di jalan yang benar. Ilmu sangat tidak bermanfaat manakala digunakan di jalan sesat, bahkan akan mendapatkan karmanya dari ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab.